25 Kisah Akhlak Anak Muslim bagian 6. Benih Ajaib. Adik-adik yang soleh dan soleha, Rasulullah SAW juga melihat sebagian orang, wajah mereka berseri-seri bagai cahaya. Mereka sedang bercocok tanam dan benih tersebut tumbuh besar dan subur. Mereka pun langsung memanennya. Kemudian mereka menanam lagi dan memanennya kembali. Mereka mendapat hasil panen yang banyak. Nabi Muhammad SAW bertanya tentang mereka. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kerahkan harta dan jiwa mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan balasan serta pahala yang berlipat. Adik-adik yang soleh dan soleha berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Jihad dapat dilakukan dengan harta dan jiwa, hujah dan burhan atau bukti, ilmu dan amal, serta membangun masyarakat Islami dengan ucapan, dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan nasihat yang baik, serta bisa juga dengan peperangan. Adik-adik yang soleh dan soleha perlu diingat bahwa jihad dengan segala bentuknya termasuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah bertujuan untuk memaksa manusia supaya masuk Islam ataupun menjadikan orang kafir menjadi tawanan di tangan kaum muslimin. Rasulullah SAW tetap memberikan kebebasan masuk Islam atau tetap pada agama mereka. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan harta, jiwa, waktu maupun pikiran. 2. Kebebasan berakidah dan tidak ada paksaan dalam beragama. 3. Bersikap kasih sayang kepada musuh. Lautan darah. Adik-adik yang soleh dan soleha, pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat sekelompok manusia berenang di dalam lautan darah dan memakan batu. Maka beliau bertanya tentang mereka. Lantas Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang yang ketika di dunia memberi hutang pada orang dengan riba. Dari Samurah bin Jundub ia berkata, Nabi bersabda, tadi malam aku melihat ada 2 orang mendatangiku. Keduanya membawaku keluar menuju ke sebuah tanah yang suci. Kami pun terus berjalan hingga kami tiba di sebuah sungai darah. Di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang. Sementara itu, di pinggir sungai ada orang lain yang menghadap ke bebatuan dan ia memandang ke arah orang yang berenang di tengah sungai. Jika orang yang di tengah sungai ingin keluar darinya, maka laki-laki yang di pinggir sungai melempari mulutnya dengan batu, sehingga ia kembali lagi ke tempatnya semula. Lalu Nabi SAW bersabda, aku bertanya kepada 2 malaikat tentang orang yang berada di sungai itu. Maka mereka menjawab, adapun orang yang engkau datangi tadi, yang berenang di sungai, lalu mulutnya disumpal batu, dia adalah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Riba secara bahasa adalah tambahan, yaitu jika seseorang menghutangi 10 buah, ia mengambil ganti sebanyak 12 atau 15 buah. 2. Riba adalah haram. 3. Seorang muslim wajib menjauhi dirinya dari riba dan jual beli yang mengandung riba. Kuku tembaga. Rasulullah SAW menyaksikan sekelompok orang yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka melukai wajah dan dada dengan kuku tersebut. Lantas beliau bertanya tentang mereka. Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang yang gemar menceritakan keburukan orang lain atau ghibah. Adik-adik yang soleh dan soleha
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Lalu para sahabat berkata, "Rasulullah Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Beliau ditanya, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau menyebutkan tentang saudaramu itu benar adanya, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu." Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai atau mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, "Siapakah mereka ya Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Larangan menyebarkan fitnah. 2. Berkatalah sesuai dengan kenyataan meskipun pahit rasanya dan jangan dilebih-lebihkan. 3. Hendaklah sedikit berbicara dan mengamalkan ucapannya daripada banyak bicara tetapi tidak bermanfaat. Halal dan haram. Adik-adik yang soleh-soleha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyaksikan sekelompok orang yang terhidang di depannya daging yang empuk dan bersih. Namun, mereka meninggalkannya dan lebih memilih memakan daging yang busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang mereka. Jibril alaihissalam menjawab, "Lelaki dari umatmu ini adalah seorang yang memiliki istri yang sah, namun dia meninggalkannya. Kemudian dia pergi menemui wanita yang tidak halal dan tidur bersamanya. Begitu pula wanita yang memiliki suami yang sah, namun ia pergi pada lelaki yang tidak halal dan tidur bersamanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Surat Al-Isra ayat 32. Adik-adik yang soleh dan soleha, janganlah kalian melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian pada perzinahan, seperti memandang, menyentuh, saling mendengarkan lagu-lagu porno, bercampur baur dengan lawan jenis, berkumpul di tempat buruk, menonton film porno dan gambar-gambar jorok, dan lain sebagainya. Semua hal di atas haram, karena dapat menyebabkan orang yang terjerumus pada perzinahan, dan zina adalah salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat diantaranya, ilmu agama mulai hilang, dan kebodohan terhadap agama merajalela. Banyak orang yang meminum khamar, dan banyak orang yang berzina terang-terangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Jangan mendekati zina, karena zina adalah haram. 2. Zina merupakan sebab utama penularan penyakit AIDS yang menakutkan. Penyakit tersebut merupakan penyakit paling berbahaya di dunia, dan tidak ada obat penyembuhnya hingga saat ini. Dia menjadikan tubuh seseorang kehilangan imun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada penderitanya.